banyak ketemu di Madura juga. Ada kemarin habis lebaran ada beberapa santri yang dari Lembeh juga ketemu di tempat kelahiran saya di Madura. Saya di situ hanya semalam. Tujuannya hanya juga untuk silaturahim, karena orang tua dimakamkan di kampung itu juga, hingga saya berkewajiban untuk ziarah kubur Umi dan Abi serta mbah saya juga. Dari situ mbah saya yang dari orang tua laki, yaitu Kiai Abdul Muhyi. Alhamdulillah kita telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali yang kita tidak mungkin menghitungnya, tidak mampu untuk menghitung kenikmatan itu. Tapi itu semua yang bisa merasakan hanya orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu selalu nunggu waktu kebaikan dan kebaikan. Tetapi bagi orang yang tidak pernah mensyukuri kehidupan atau kenikmatan yang diberikan Allah berupa kehidupan ini, maka orang hidupnya sia-sia, hanya digunakan hal-hal yang tidak penting atau yang tidak bermanfaat. Kita hidup tentu perlu bekal hidup untuk kematian. Dan inilah yang inti dari kehidupan. Karena di dunia ini hanya tempat bercocok tanam. Nanti di akhiratlah tempat mengetang. Tempat panennya di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang yang kufur atau yang kafir, kufur atas nikmat Allah, ingkar terhadap Allah, maka sebaliknya ad-dunya sijnul mu'min. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, tetapi surga bagi orang-orang yang kafir. Karena orang yang beriman, kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima di akhirat nanti belum apa-apanya yang kita nampak di mata yang telanjang di dunia ini, belum ada apa-apanya. Baik itu berupa sarana mobil atau gedung-gedung yang bertingkat, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kepada nikmat-nikmat Allah ketika nanti di akhirat. Untuk itu saya dalam kesempatan ini berterima kasih setelah kemarin sore dikasih tahu rame-nya bahwa ada anak alumni yang mau silaturahim ke sini. Itu saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Satu, kesempatan kita saling wal afina 'anil nas. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan dari Allah. Jadi yang nanti akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, semuanya itu u'iddat lil muttaqin. Jadi disediakan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Alladzina, jadi orang-orang yang juga saling wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang menahan amarahnya, tidak saling membenci, dan wal 'afina 'anil nas,
saling memaafkan kepada orang lain, itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Satu kenikmatan yang diberikan di dunia, sedangkan 9-nya nanti 99-nya diberikan di akhirat. Satu saja orang dengan sifat rahmannya Allah, orang bisa saling mencinta karena Allah. Jadi itu adalah satu kenikmatan saja, sedangkan yang lainnya nanti diberikan di akhirat. Inilah suatu keuntungan, dan saya terima kasih karena kita tidak tahu dalam kondisi yang sehat pada saat ini, belum tahu sampai kapan jaminan kita. Tetapi semua itu pasti akan bertemu dengan kematian. Untuk itu saya dalam kesempatan ini mohon maaf yang mungkin selama kamu dulu berada di sini atau setelah sekarang di luar, di dalam pergaulan atau di dalam tingkah laku, atau yang mungkin dengan perasaan-perasaan yang salah sangka, itu semua kita saling memaafkan. Dulu juga mungkin pernah kena kekerasan saya. Kekerasan itu adalah hanya merasa kalian itu selama ada di sini merasa bagian dari anak, artinya yang harus diberikan pendidikan, sering diberikan nasihat. Itu juga sampai pada saat ini kita juga tidak terlepas memohon nasihat-nasihat dari guru-guru kita, termasuk saya juga tidak terlepas sampai saat ini. Ya, sekarang sudah ada aplikasi grup segala macam. Ini dalam kesempatan ini, tadi siang jam 12 lebih 8 menit, Syekh Muhammad itu minta, kemungkinan cuma tidak ada satupun dari santri-santrinya walaupun kiai-kiai yang di Madura, untuk menanyakan ada apa sebenarnya. Syekh Muhammad langsung meminta tolong bacaan surat Yasin, Fatihah dan surat Yasin. Maka dalam kesempatan ini kita punya punya harapan, karena dari sana juga pasti Syekh Muhammad mendoakan kita semua. Jadi ini saya minta kesempatan minta waktunya nanti bacaan surat Fatihah dan Yasin, karena ini permintaan Syekh Muhammad. Jadi mungkin kesulitannya ini. Jadi dari sekian santri saya kebetulan tadi memang sedang tiap hari itu Syekh Muhammad kirim 2 halaman Al-Quran kepada santri-santrinya di dalam grup ini. Jadi semua sekarang sudah sampai kepada juz 15 di surat Al-Kahfi, dari sejak tanggal 17 bulan Sya'ban sampai sekarang. Jadi diperkirakan 1 tahun itu hatam. Nah, ini semua kiai-kiai yang menjadi santri abahnya dan itu semua masuk dalam grup ini. Tiap hari hanya 2 halaman, ada halaman Al-Quran. Tapi sekarang ini, hari ini beliau minta membacakan surat Al-Fatihah dan Yasin, menjadi tanda tanya. Biasanya Syekh Muhammad yang minta seperti ini karena ada kesulitan. Saya tanya tadi ke santrinya yang ada di sana, tidak ada mufaktis, artinya pemeriksaan polisi yang masuk ke rumah. Dulu karena saya waktu di sana, saya keluar dari Syekh Ismail itu karena Syekh Ismail didatangi jawazat polisi. Jadi didatangin polisi,
harus tidak boleh menerima santri. Jadi semuanya keluar. Tadi saya maka tanya langsung santri, ternyata di dalam tidak ada. Berarti dalam keluarga mempunyai kesulitan atau mungkin ada yang sakit. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa, karena ini cintanya seorang guru terhadap murid-muridnya. Jadi diminta untuk membacakan surat Fatihah. Jadi saya pada kalian juga minta hanya karena sama semua yang kiai-kiai yang punya pesantren pasti akan memimpin santrinya untuk membacakan surat ini. Jadi ini kita alhamdulillah yang datang pada malam hari ini suatu keuntungan kalau ada ulama saling meminta doa seperti ini. Jadi saya tadi orang ketiga yang menjawab permintaan saya Muhammad, karena kebetulan saya lagi ini, mungkin ada yang lebih awal memegang ini. Saya Muhammad ngirim jam 12.13, saya 12.22, yang lain itu 12.14, 12.16, saya yang ketiga. Jadi saya menjawab itu semua sam'an wa ta'atan ya maulana dumtum fi riayatillah. Ya semoga senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Jadi saya itu yang itu. Jadi sebelum saya melanjutkan ini, saya lanjutkan dulu sedikit untuk nasihat kepada kalian juga, saling wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi bukan untuk saya dan bukan untuk kalian saja, tetapi saya dengan menyampaikan ini berarti saya diberikan nasihat oleh kalian semua. Jadi karena di dalam kehidupan pasti butuh suatu pekerjaan, di dalam suatu amalan-amalan, baik itu amal secara bisnis atau itu semuanya adalah butuh ilmu. Kalau ilmu pasti al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Bukan hanya ilmu kitab, ilmu bisnis pun harus dipelajari. Misalnya satu contoh, kita kolakan misalnya timah, pasaran sekian, mau cari barang atau kardus kalau mau ngambil dari orang pasti harus tahu berapa harga jualnya. Itu adalah ilmu. Semuanya ilmu, baik itu secara bisnis atau ibadah kepada Allah, muamalah seperti jual beli. Jadi kitabul baik, kitabus shalah, semuanya itu adalah butuh ilmu. Ibadah juga apapun, akhlak, tingkah laku, semua adalah butuh ilmu. Maka dengan itu bil ta'allum, dengan belajar. Belajarnya tentu beda. Orang yang punya keluarga dengan orang yang masih di pondok pesantren beda. Mungkin kalau yang di pondok pasti dia dengan dengan teks, dengan bacaan atau dengan menulis atau belajar dengan menghafal. Tetapi kalau sudah berkeluarga, sudah di masyarakat, keadaan misalnya berhubungan dengan tetangga, semuanya ada adab, ada etika, ada tata caranya. Itu juga di dalam sholat ketika di rumah atau dengan di pondok, pasti juga sholatnya sih sama, tapi mungkin kesempatan untuk berjamaah lebih banyak. Tetapi walaupun dengan keluarga misalnya berjamaah, itu juga perlu di dalam ilmunya. Itu semua dengan belajar. Nah, dari ilmu itu pasti akan ingin mendapat keberkahan dari ilmu. Wal barakatu bil khidmah. Sedangkan untuk keberkahan, bisa memperoleh keberkahan dari ilmu itu bil khidmah, dengan mengabdi. Mengabdi ini artian yang luas. Ketika di luar pondok, ilmu yang dipelajari, baik itu dipelajari dari masyarakat, keadaan masyarakat, bil khidmah, dengan pengabdian itu artinya saling membantu di masyarakat. Itu pengabdian daripada ilmu.
itu yang akan memperoleh keberkahan dari ilmu itu sendiri. Terus wal manfaatu bit ta'ah. Jadi manfaat dari suatu ilmu, untuk mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu bit ta'ah, yaitu dengan taat. Dengan taat. Jadi apa ajarannya? Kalau itu diharamkan, harus kita ikut apa yang diharamkan. Kalau yang dihalalkan, ya ikut yang dihalalkan. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Jadi tentu ada kemanfaatan dari ilmu yang dipelajari. Tentu saja cara taat di dalam seorang alumni pesantren banyak, baik dari segi pengabdian seperti yang sudah alumni lakukan, ada kegiatan-kegiatan yang pertemuan sebulan sekali, yaitu dengan majelis Ratibul Haddad. Banyak saya tahu dari ada anak-anak pondok yang memegang kas dari alumni, menyumbangkan. Itu semua adalah hal-hal yang manfaat daripada ilmu yang pernah kita pelajari. Dan semua itu saya sebagai pengasuh di sini hanya bisa mendoakan semoga semua apa yang kalian lakukan itu mendapatkan manfaat dan barokah dari yang kalian lakukan, baik segi ilmu yang dipelajari atau barokah yang karena pengabdiannya, dan juga manfaat dari ketaatannya. Karena taat itu sangat memberikan dampaknya seperti ini. Satu bukti, berapa tahun sudah saya berpisah dengan Syekh Muhammad secara fisik. Jadi dari sejak tahun 90 saya keluar dari Mekah, keluar dari Syekh Muhammad 90, berarti berapa? 3 tahun ya? 30 tahun ya? Kalau 30 tahun ya. Tapi terus ada hubungan-hubungan seperti ini. Dengan adanya medsos seperti ini, banyak bisa diambil manfaat. Maka istilah medsos ini ya tidak bagus-bagus banget, juga tidak buruk-buruk banget. Tergantung bagaimana memanfaatkannya. Jadi kalau seperti ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, kalau memang untuk mencari ilmu melalui. Cuman tadi ilmu itu al-ilmu bit ta'allum tadi, belajar dengan, yaitu dengan guru. Bukan terus dengan belajar dengan Mbah Google ini. Jadi bisa banyak orang yang ngirim di sini, tidak ada sanad keilmuannya, banyak salahnya. Jadi banyak yang salah. Bukan banyak salah, lebih banyak salahnya, tidak. Cuman takut salah paham, dan juga banyak kan kenyataannya kesalahpahaman di dalam ilmu yang diterima. Menjadi teroris segala macam, belajar untuk bikin bom semua dari sini kan, semua. Tetapi bisa meracik apapun, bisa tahu dari hal yang setan gepeng ya. Jadi ini bisa jadi setan gepeng, bisa jadi hal yang mulia daripada ini. Tetapi tentu saja dengan Al-Quran yang dikirim setiap ini saya terus terang, karena memang ada waktu baru 3 hari, ada kegiatan khatmil Quran melalui 2 safhah, 2 halaman itu. Maka ada yang kiai ini di dalam perjalanan undangan sampai melewati sholat maghrib, karena per hari itu kan dihitungnya masuknya tanggal Islam itu kan dari maghrib. Jadi kalau makanya ruqyah baik hari raya Idul Fitri atau awal puasa atau Idul Adha itu kan ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Maka orang yang wajib zakat fitrah itu yang lahir sebelum maghrib. Kalau yang sesudah sholat maghrib di bulan hari raya tidak berkewajiban itu zakat fitrah. Jadi yang sebelum tanggal 1 Syawal itu kelahiran yang wajib dizakati. Itu ukurannya orang-orang Islam. Beda dengan Masehi, jam 12 malam, jam 12.24.00 ya. Kalau
lihat di tahun baru Masehi itu kan trompet itu dikumandangkan jam 12 itu yang ditunggu-tunggu. Sudah dari awalnya wiritan pacaran ya. Jadi terus sampai di jam 12 ditrompetin, dipanggil jin-jinnya ya. Itu yang Masehi. Nah inilah nasihat saya ya untuk kita semua, baik saya pribadi atau kalian, hanya dengan itulah taat kepada guru, terus mengabdi kepada guru dan belajar dengan ilmu yang kita butuhkan. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus saya ingin berpesan kepada santri-santri yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Pesan Nabi, birru auladakum tabarrukum abna'akum. Jadi berbuat baiklah kepada orang tuanya, birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tabarrukum abna'akum, maka nanti anak keturunanmu akan taat, akan berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi jangan, dan sebaik-baik penghormatan orang tua terhadap kemuliaan, juga kemuliaan yang sangat mulia adalah orang tua yang menyayangi anak kecil. Jadi kepada anaknya dihormati, disayang, kepada anak kecil itu adalah sedekah. Jadi yang punya anak jangan dilantarkan. Lihat kalau di TV ada yang dicekeknya karena ada bermasalah dengan istrinya saja, yang jadi sasarannya anak. Nah itu naudzubillah min dzalik. Jadi maka itu kebaikan terhadap anak, memuliakan anak juga adalah kemuliaan di hadapan Allah, dan itulah menjadi kunci surga nanti ketika orang tua menghormati anaknya. Dan maka birru aba'akum tadi, jadi berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian, maka tabarrukum abna'akum, maka anak keturunannya akan menghormati kalian. Kalau kamu sudah tidak menghargai orang tuanya, maka jangan diharapkan, karena anak itu akan melihat bagaimana perilaku orang tuanya terhadap orang tuanya, sehingga anak itu menjadi anak yang bandel, yang melawan kepada orang tua. Itu yang harus kita ingat, karena masih baru, belum ada yang besar ya anaknya, tapi ada sudah yang alumni kayak Mu'ed ya. Ada Mu'ed sekarang? Gak ada. Itu sudah ada di sini kan anaknya Mu'ed itu. Jadi kan sudah ada yang besar. Nah, itulah yang perlu betul-betul dijaga, karena anak salah mendidik sedikit akan menyiksa orang tuanya. Kita alhamdulillah, saya punya anak yang meninggal masih bayi, masih ya lahir langsung meninggal. Saya itu semoga menjadi anak yang menjadi simpanan di akhirat nanti. Amin. Yang bisa mengangkat orang tua. Amin. Jadi bersenanglah kalau ada Allah memberikan ujian kepada anaknya, diambil masih kecil. Itu waktu masih kecil, itu adalah tabungan. Itu nanti ada surganya tersendiri. Jadi ada surganya tersendiri, ditempatkan di surganya Allah yang khusus anak-anak yang kecil itu. Maka ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kalian semua yang punya urusan, semoga Allah angkat kesulitannya. Amin. Dan bagi orang yang usaha, semoga usahanya diberikan keuntungan yang berkah. Amin. Dan umurnya semoga diberikan umur panjang yang berbarokah. Artinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebagai tawassul, jadi membaca Al-Fatihah dan surah Yasin, dihadiahkan apa yang diniatkan oleh
Syekh Muhammad, permintaan Syekh Muhammad itu, intan surullah yang